mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur. Nah, kalau usulan yang ini saya sangat setuju sekali. Kapan kalian mau berangkat? Saya akan sumbang 10 juta untuk ongkos kalian. Walaupun saya orang nggak punya 10 juta, tolong dicatat ya. Tapi khusus kaum Ba'alawi, kaummu, keluargamu, menantumu, ya, daripada suka bikin rusuh di negeri ini, mendingan berangkat ke Gaza sana. Nggak perlu latihan, berangkat saja, kapan saja. Saya akan sumbang 10 juta. Cuman ingat, jangan cuman keluar-keluar nyuruh orang berperang. Kamu mau menikmatin hasilnya, ya, kamu mau menikmatin istri mudamu. Enak aja, emangnya lu siapa? Kalau lu punya nyali, berangkat kaum Balawi. Kapan mau berangkat? Saya akan sumbang 10 juta. Tolong netizen dicatat 10 juta dari saya. Sumbangan untuk kaum Balawi yang mau berperang ke Gaza. Kapan mau berangkat? Tolong DM saya, ya. Jangan cuma keluar-keluar, berangkat sana daripada bikin ribut di sini. Luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya kepada Habib Rizik. Anda tahu Habib Rizik membuka pendaftaran biar masyarakatnya Indonesia banyak mati, biar banyak mati. Jadi Rizik ini biar bebas. Betul kata Kiai itu, kalau semua dari Balawi itu semua yang kirim ke sana, atau kalau tak mau dikeluarkan saja daripada Indonesia, biar tak berisik sangat di Indonesia nih. Namanya pun sudah Habib Rizik. Pulangkan saja ke Yaman, khususnya kepada Pak Prabowo, harus tegas dengan Habib Rizik nih. Semua boleh pulangkan ke Yaman itu, Balawi itu di Yaman tuh. Tadi luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda. Pak Prabowo itu nggak sebodoh itu sih, Rizik. Coba kaum Ba'alawi semua suruh jihad, kan enak di sana. Kalau mati masuk surga. Kalau Ba'alawi yang berangkat ke sana akan dibiayai sama warga Indonesia. Jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang mau bawa. Kami punya nyali paling waktu ramai masanya. Kalau memang berani, ngapain pakai kabur-kabur ke Arab Saudi, bebek? Udahlah bebek, mau lawan negara, udah. Kalian itu timun, negara itu duri. Paham kan maksudnya? Udah. Hei para pembantai KM50, termasuk para jenderal berbintang yang ada di sana. Sebutin dong, jenderal berbintang itu siapa? Hah? Kok nantangin mau perang segala? Memangnya Indonesia itu negara ente. Kalau ente mau perang silahkan di negara ente, jangan di negara Indonesia. Oke? Ini orang Prabowo Subianto lebih memilih melakukan kerja di modeling kawasan Tambak mengatakan wakil presiden tidak beradab. Ente yang tidak beradab. Mana ente adabnya? Ada seorang habaib yang disembah, yang dipuja-puja, masuk penjara gara-gara porno. Mengaku cucu Nabi, mempermalukan agama Muslim saja ente. Jangan sok peduli tentang Palestina, pakai selayar Palestina, ngajak anak muda Pak Indonesia untuk berperang ke Palestina. Ente dan gerombolan-gerombolan ente aja yang pergi sana. Angkat kaki dari Indonesia, pergi perang ke Palestina sana. Kalau memang ente betul-betul membela Palestina, jangan cuma ngebacot ente. Lebih baik memang tidak diundang Gibran ke acara ente, cuma acara tai isinya.
gagal diakui sebagai turunan Nabi gara-gara nasab palsu, dusta, penipuan, dan kuburan palsu. Sekarang kaum Ba'alawi tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai keturunan si Pitung. Bagaimana ceritanya? Kaum Ba'alawi punya hubungan darah dengan si Pitung, sedangkan si Pitung orang Betawi. Kali ini kalau mereka tidak berhasil mengklaim dirinya sebagai keturunan si Pitung, besok-besok dia mengaku keturunan Jaka Sembung, si buta dari gua hantu. Ujung-ujungnya nanti kaum Ba'alawi mengklaim dirinya sebagai keturunan Wiro Sableng. Loh, kemarin umat non muslim dibilang kafir, antek Yahudi. Sesama umat Islam juga, kalau yang tidak sejalur, yang beda cara, beda pendapat, disangkanya antek komunis, PKI, sesat. Oh, sekarang minta Islam sama non muslim itu bersatu untuk melawan organisasi ini. Gimana ceritanya? Gimana? Apakah sudah terjepitkah sehingga meminta bantuan kepada non muslim? Apakah sudah terjepit? Gitulah. Apakah sudah tidak kompak lagi? Apa pasukannya kurang? Minta bantuan untuk apa? Sedangkan sesama muslim aja, ya Bang, tidak mau merespon. Karena apa? Jalanmu itu, tujuanmu itu tidak sesuai ajaran Islam. Apalagi non muslim, nggak mungkin lah mau membantuin. Sesama Islam aja nggak pro, gitu loh. Sesama Islam aja nggak pro, nggak sejalur. Bagaimana mau sejalur orang tujuanmu beda, gitu loh. Janganlah bikin keruh-keruh begitulah. Muslim, non muslim, kita harus bersatu untuk melawan organisasi ini. Nah, begitu serahkan saja sama pemerintah, Bang. Abang ini kadang-kadang giliran udah kejepit aja minta bantuan. Kalau nggak kejepit maki-maki. Kepada siapa saya arahnya? Ada kan tokoh yang minta bantuan sama muslim, non muslim harus bersatu. Yang jelas kalian tahu deh, ya. Terima kasih. Bagi yang percaya ke Habib silahkan, ya, cuma terlalu. Karena bukti-bukti di depan mata sudah menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Itu kan sudah apa aja itu. Tesis, ya, belum ada antitesisnya. Kemudian komentar dari Profesor Dr. Manakhim Ali, seorang filolog yang menyatakan bahwa sumber eksternal di luar Ba'alawi tidak ada. Kemudian yang ketiga, tes DNA juga tidak berani. Katanya mereka pemberani, ya, tapi tes DNA tidak berani karena sudah ketahuan haplogrupnya itu G. Bahkan ada salah satu channel YouTube yang namanya Pada Suka TV kalau nggak salah, itu memberikan fasilitas tes DNA gratis, ya, kepada kabib-kabib dan kepada Zuriyah Wali Songo di Family Tree yang harganya 7.700 kalau nggak salah, hampir 8 juta juga dari mereka, hanya beberapa saja, ya, tidak mau, ya. Jadi kebenaran-kebenaran sudah tampak di depan mata, tapi ada beberapa orang yang sengaja memejamkan mata tidak melihat kebenaran-kebenaran tersebut, ya. Bagi yang tidak percaya juga nggak apa-apa, gitu kan, ya silahkan, ya. Jangan dikata-katain yang tidak percaya itu, jangan dikatain satu hasil anak zina, kedua itu tidak percaya dengan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Jangan dikatain seperti itu, bosku. Gimana? Mau percaya silahkan, meskipun itu kebangetan. Mau nggak percaya juga silahkan. Jadi insya Allah di grassroots sudah menemukan kebenarannya sendiri, ya. Masya Allah, kelas dunia, ya. Di pasar, bosku, pasar, ya, pasar. Salam KTRTI, Kabib Double Rungkat tahun ini, Kabib kapur baru sak lemari, kita harus gak mari-mari.
luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang Nah, yang model-model orang seperti gini Pak Prabowo diizinkan, ya. Bukan yang pribumi asli. Ah, yang ini yang keturunan-keturunan tak apa. Suruh pergi semua, Pak. Yang model-model manusia seperti ini, ya. Boleh setuju, Pak? Izinkan saja, Pak. Teken tanda tangan. Siapkan kapal, hantar langsung, Pak. Jangan bertele-tele lagi. Semua, Pak. Yang model begini ya. Mantap, Pak. Begini ya, kalau misalnya Rizik Syihab jadi membuka pendaftaran untuk perang jihad ke Palestina, disetujui saja agar supaya Bapak Prabowo mengizinkan, tapi dengan catatan yang diberangkatkan itu adalah kaum Ba'alawi, golongan Habib Rizik, Hanif yang teriak-teriak itu. Gimana kalau menurut pendapat panjenengan ya? Membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Ba'alawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Alatos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Ba'alawi. Kalau mau perang tuh, yang dekat itu di Tarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman, membantu Palestina sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina? Adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Ba'alawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Attas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Attas, bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Betul. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi ya diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alawi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya, Iman. Kalau perlu semuanya ya, Iman. Mungkin boleh juga enggak ya, Iman? Ba'alawi kan belum merasakan melawan penjajah. Di Indonesia ini hutang Ba'alawi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Ba'alawi. Ya, Iman, itu mukibin Ba'alawi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Cukup 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alawi. Khusus ya. Ba'alawi. Baik. Jadi walaupun mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Baik, selamat datang pada Gus Fuad. Selamat bergabung. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Reuni 212, gerombolan para munafikun
cucu Yadukan Fir'aun ini, Gus Fuad. Barangkali Gus Fuad ada yang mau disamber atau mau dikomentari tentang Reuni 212 itu, Gus Fuad. Ya, jadi kalau kata si Sero itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Rizik Syihab, itu kalau dia bicara tentang syariat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis, dan syariat Islam. Tapi kan Rizik itu ada yang menyuruh. Yang menyuruh Rizik itu kira-kira siapa ya? Kira-kira dari pergerakan Rizik Syihab itu siapa yang diuntungkan? Kalau kita perhatikan yang diuntungkan dari pergerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi ya pantas kalau saya menuduh Rizik Syihab itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA gitu. Atau kemungkinan dia itu cuma agen salah satu blok barat itu. Artinya dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya kan sebenarnya satu. Agen kaki 5 Kiai. Iya, agen 5 gitu. Tujuannya itu cuma satu aja. Mendistrust pemerintahan kita. Mengadu domba, misalnya untuk konteks sekarang ini mengadu domba antara presiden dan wapres. Silahkan berangkat jihad di jalan Allah, di sana tempatnya jihad. Ente cuma teriak doang jihad. Ente sendiri berani nggak untuk jihad? Kalau saya siap untuk jihad, terutama jihad untuk keluarga. Yang kedua, jihad untuk Indonesia. Kapan waktu Indonesia perlu, siap. Ente mau nggak jihad untuk Indonesia? Jangan teriak-teriak doang. Ntar disuruh jihad untuk Indonesia, gak lagi. Cuma nyuruh doang, teriak-teriak jihad. Disuruh jihad mah, ntar mikir lagi. Hebat para Ba'alwi. Taktikmu licik, sempurna. Sudah berhasil memprovokator pribumi. Hebat. Kedatanganmu ke Indonesia cuma menciptakan makam palsu. Rambut palsu, gigi palsu, nazab palsu, ya. Datang ke Indonesia hanya modal sorban, jubah dan tongkat. Sudah disebut Habib. Padahal di negaramu gak ada satupun yang mengakui Ba'alawi itu keturunan Nabi ya. Hanya kau sendiri yang mengarang cerita untuk datang ke Indonesia. Jadi pribumi Indonesia tuh mudah dibegoin, ditunggangin, diperalat, ya. Tanpa pribumi kalian nggak bisa apa-apa, ya. Terus pribumi disuruh minum bekas congormu, terus minum makananmu, terus disuruh cium kakimu, disuruh cium sandalmu. Itu kelakuan Habib bejat seperti kamu, ya. Dengan cara itu maka para pribumi tunduk. Apa yang diucapkanmu itu nurut. Suruh berontak aja nurut.
ya, karena sudah kenyang minum air kakimu. Paham enggak? Terus mengubah wali-wali di Indonesia, makam-makam wali yang keramat diubah, dibaalawikan. Kena pribumi pun nurut. Tapi sekarang pribumi sudah mulai sadar karena air kakinya tadi tuh sudah dijampi-jampi dengan nenek moyang yang terdahulu yang menempati Indonesia, sudah mencuci dan menghilangkan semua tipu muslihat kalian. Makanya sekarang sudah mulai pudar. Makanya sudah mulai disadarkan. Biar ndak jadi jongosnya, nggak jadi budaknya oleh Pak Alawi, ya. Sekarang kalian sudah mulai ketar-ketir, sudah bingung mau pindah kemana. Karena tempat kalian itu tandus, gersang, nggak nyaman, ya. Oh, di Indonesia kan sejuk, pemandangan hijau. Jadi kalian tuh betah tinggal di Indonesia, ya. Jadi kalian itu diam-diam tuh menyusun rencana dan mau menjajah Indonesia dan ingin memiliki tanah Indonesia. Maka pelan-pelan imigran datang ke Indonesia. Sikit demi sikit, lama-lama jadi bukit. Itu niat liciknya kalian itu, ya. Semoga itu si Rizik Syihab yang minta Pak Prabowo untuk mengizinkan untuk membela Palestina. Silahkan, tapi hanya keturunanmu yang pergi, ya. Keturunanmu dari nenek, kakek, emak, datuk, kau itu cicit, cucut. Cicit cucutnya itu harus berangkat semua, ya. Jangan ada yang tersisa di Indonesia. Karena kita sebagai